Siap. Beri salam. Selamat siang, silakan duduk. Apa kabar kalian semua? Baik. Sudah lapar? Bertahan sedikit. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Satu orang pimpin doa. Rahel, silakan. Dengan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Ibu sudah menuntun, lindungi dia. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Rahel. Ketua kelas mana? Hadir semua? Tidak mau dua orang alfa. Orang Alfa. Siapa yang Alfa? Aaron dengan Ilsi. Aaron dan Ningsi. Satu lagi siapa Alfa? Alfa. Oh, iya. Baik, dua orang Alfa. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Ya, baik. Pelajaran kita hari ini tentang bentuk molekul. Bentuk molekul. Jadi, sebelum kita mempelajari terlalu jauh tentang apa itu bentuk molekul, Ibu mau tanya, masih ingat pelajaran minggu lalu tentang molekul? Iya, masih ingat. Apa itu molekul? Saya Bu. Oh. Molekul adalah gabungan dari dua atom atau lebih yang terdapat dalam satu susunan yang tertentu dan terikat oleh gaya kimia. Iya, gabungan dari dua atau lebih atom yang bisa tersusun membentuk suatu bentuk melalui ikatan kimia. Ada yang punya jawaban lain? Oh, silakan ya. Struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom suatu molekul dengan pasangan elektron. Ya, jadi minggu lalu kita selain belajar tentang molekul, kita juga sudah belajar tentang struktur Lewis. Jadi struktur Lewis itu adalah gambaran tentang bagaimana kita menggambarkan elektron notasi elektron itu di sekitar atom pusatnya dengan atom tetangganya. Itulah yang kita pelajari minggu lalu. Jadi baik, karena di dalam bentuk molekul itu, di molekul itu yang kita gambarkan itu adalah struktur Lewisnya. Jadi yang berperan penting di situ adalah struktur Lewis. Jadi seperti itu. Baik, tujuan pelajaran kita hari ini. Coba lihat tujuan pelajaran kita. Yang pertama, melalui model pembelajaran basic learning, Anda diharapkan dapat menentukan jumlah pasangan elektron ikatan atau biasa disingkat dengan P dengan jumlah pasangan elektron bebas yang biasa disingkat dengan P dalam molekul. Yang kedua, mampu menerapkan teori pasangan elektron valensi kulit terluar atau base pair dalam menentukan bentuk molekul. Yang ketiga, diharapkan dapat menerapkan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul serta menganalisis bentuk molekul dan kepolaran yang terbentuk dari dua buah unsur melalui nanti kalian diskusi kelompok, terus melakukan tanya jawab interaktif dan nanti persentase hasil diskusi kelompok. Bisa paham tujuan pelajaran kita hari ini? Baik. Jadi pelajaran bentuk molekul itu sangatlah bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam bidang farmasi atau bidang industri. Jadi materi bentuk molekul itu sangat bermanfaat. Contohnya dalam bidang industri itu pembuatan obat-obatan. Ukuran obat itu sesuai dengan standarnya itu seperti apa. Itu jadi bentuk molekul itu sangat berperan. Nah, supaya jangan mengambang kalian punya pikiran, supaya jangan menghayal seperti apa sih itu bentuk molekul. Jadi ibu menampilkan gambar, 3 buah gambar contoh bentuk molekul. Ini perhatikan, ini gambar pertama.
di belakang kelihatan jelas? Gambar apa itu? CH4. Lihat di situ ada proses pembentukan ikatan apa di situ? BCL3. Jelas gambarnya? Jelas. Ya. Berikutnya adalah BCL5. Bisa perhatikan. Jadi kalian bisa menganalisis perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Kalian bisa lihat. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk kalian mengidentifikasi dari gambar yang dari ketiga gambar tersebut. Kalian buat dalam pertanyaan. Apa-apa yang menjadi masalah dari ketiga gambar tersebut, silakan kalian buat analisisnya dalam bentuk pertanyaan. Nah, dari gambar tersebut yang kalian bisa lihat apa yang jadi jenis perbedaan, apa yang membuat berbeda dari ketiga gambar tersebut. Ya, silakan Aiki. Setelah saya melihat ketiga gambar tersebut, yang menggambarkan bentuk molekul adalah pasangan elektronik ikatan. Jadi kita akan melakukan praktek untuk bagaimana sih itu bentuk molekul, supaya kalian jangan lihat oh bentuk molekul seperti itu, supaya kalian bisa tahu bentuk molekul secara nyata itu seperti apa. Terus kenapa di situ kelihatannya rapi, dia punya pasangan elektron ikatannya itu dia bentuknya rapi. Itu kenapa? Kalian bisa gambarkan melalui balon. Ada dua kegiatan kita hari ini. Yang pertama kalian menggambarkan bentuk molekul pakai bentuk plastisin. Ini gunanya kalian menggambarkan atau merancangkan itu bentuk molekul. Nah, supaya kalian bisa menggambarkan bentuk molekul, nanti plastisin ini kalian bulat-bulat untuk bentuk atomnya. Bisa? Bisa. Terus atomnya itu pakai plastisin. Terus nanti dia punya pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya, kalian bisa gambarkan pakai lidi. Sudah bawa lidi semua? Sudah. Ya, terima kasih. Terus itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kalian bisa menggunakan balon. Balon ini untuk menunjukkan gaya tolak-menolak antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Supaya bentuknya seperti apa? Karena bentuk molekul di situ ada 4, yang mulai dari linear, segitiga piramida, tetrahedra, trigonal piramida dengan oktahedral. Jadi kalian bisa gambarkan dari bagaimana gaya tolak menolak itu digambarkan melalui balon, dan bentuk molekulnya seperti apa digunakan plastisin. Bisa paham? Bisa. Ya, karena kalian sudah duduk dalam kelompok, Ibu akan bagikan plastisin sama balonnya. Silakan kalian diskusi. Panduannya itu ada di RKPD. Silakan kalian mengambil kertas manila yang kalian sudah bawa, supaya kalian jangan setengah mati menuliskan konfigurasi elektron dan struktur Lewis. Kalian bisa gambarkan di kertas manila yang kalian sudah siapkan. Bisa itu? Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi baik teman-teman, kami akan menentukan menggambarkan bentuk molekul dari BF3. Langkah pertama yang kita lakukan adalah konfigurasi. Kita konfigurasi setiap unsur yang termasuk di BF3. Di sini ada B,
dengan nomor atomnya 5. Kita konfigurasikan menjadi 2 dan 3. Elektron valensinya adalah 3. Sedangkan F, nomor atomnya adalah 9. Kita konfigurasikan menjadi 2 dan 7. Elektron valensinya adalah 7. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Jika teman-teman ada berkesempatan mau bertanya, kami berikan satu pertanyaan. Kenapa bentuk molekulnya itu bervariasi padahal jumlah pasangan elektronnya sama? Karena adanya gaya tolak menolak antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, dan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas itu berbeda. Ya, dari kami terima kasih. Ya, kita sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik dan benar. Seperti inilah gambar struktur lebihnya. Tetapi di sini ada kurang sedikit. Di sini sudah dikasih ikatan, tetapi di sini namanya struktur lebih itu cuma digambarkan dot. Jadi nanti gambarnya jangan pakai garis ini ya. Begitu juga dari ini, jadi struktur lebih itu dot saja, atau kalau yang ini elektron valensi dari CR cukup silang, jangan ada strap ini. Strapnya itu untuk menggambarkan struktur molekul. Terus pertanyaan awal tadi itu kan, apakah bentuk molekul itu pasangan elektron bebas berperan tidak? Setelah dilihat tadi dari kelompok 4 itu, pasangan elektron bebasnya dalam menggambarkan bentuk molekulnya tidak kelihatan. Hanya waktu digambarkan pakai balon untuk melihat gaya tolak menolak antara pasangan elektron ikatan, pasangan elektron bebasnya kelihatan. Tetapi setelah digambar melalui plastisin yang tadi sudah dijelaskan sama Elsa, bahwa peran pasangan elektron bebasnya dalam menggambarkan bentuk molekul tidak kelihatan lagi. Tetapi perannya itu dalam tolak menolak untuk membentuk sudut dalam bentuk molekulnya itu sangat berperan. Seperti ini tadi digambarkan oleh balon gaya tolak menolak antara pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron bebas. Sesama pasangan elektron bebas, sesama pasangan elektron ikatan, baik tolak menolak antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Bisa paham? Ya. Jadi kalau sudah paham, ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa teori yang sederhana untuk menjelaskan bentuk molekul yang mengandung ikatan pasangan elektron adalah teori tolakan pasangan elektron dalam kulit valensi atau teori Vesper atau valensi cell electron pair revolution. Dan kesimpulan dari teori domain elektron adalah penyempurnaan dari teori Vesper. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang kalian buka WA grupnya. Ibu akan kirimkan link soal kuisnya di situ. Tinggal 1 menit lagi. Dari 27 siswa yang hadir, puji Tuhan cuma 2 orang yang mendapat nilai pas-pas KKM-nya 70. Tepuk tangan untuk tugas kalian. Belajar ulang tentang ikatan logam. Dan siapkan diri untuk menghadap ujian semester minggu depan. Bisa? Bisa, Bu. Jadi pulang di rumah jangan lupa belajar, persiapkan diri untuk ujian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. 1 orang pimpin doa. Silakan, Sandero. Bapak Ibu dan teman-teman, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih, Sandero. Silakan.